Hai guys, aku Mia Ramadhani. Di sini aku mau menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tumbuhan lumut, paku, dan berbiji. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler. Tumbuhan terdiri dari beberapa klat, yakni lumut, paku, dan berbiji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tumbuh berinti sel yang mengandung klorofil atau segala yang hidup dan berbatang, berdaun, berakar, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, bertumbuh dan berkembang, bereproduksi, bertahan hidup, respirasi atau bernapas, pembuangan cairan berlebih, peka terhadap rangsangan, memiliki akar, batang dan daun, klorofil, dan adanya selulosa. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu sebagai bahan makanan, sebagai bahan bangunan rumah dan perabot rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua ada tumbuhan bagi hewan. Yang pertama ada sumber makanan, dan yang kedua sumber oksigen. Dan yang terakhir manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Yang pertama menghasilkan oksigen, mendukung spesies lain sebagai sumber makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada taksonomi tumbuhan. Urutannya yang pertama ada kingdom, divisi, ordo atau bangsa, famili, marga, spesies, dan varietas. Teman-teman bisa melihat penjelasannya di penjelasan di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun yang ada pada tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah. Akar memiliki 2 jaringan utama, yaitu bagian terluar dan bagian terdalam. Selanjutnya ada fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan nutrisi dalam tanah, perantara dan penopang tanaman, dan lain-lain. Lalu ada struktur batang. Yang pertama ada jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, pembuluh vaskular yang terdiri dari xilem dan floem, tudung akar, inti akar, rambut akar, batang akar, dan ujung akar. Lalu, ada batang. Batang merupakan salah satu organ dasar pada tumbuhan. Bersama dengan akar, batang membantu penyaluran zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tumbuhan berpembuluh menyerap air dan mineral dari dalam tanah, serta memperoleh karbon dioksida dan cahaya matahari dari atas permukaan tanah. Lalu ada fungsi batang. Yang fungsi pertamanya yaitu untuk memanjangkan dan mengarahkan pucuk dengan maksimalkan proses fotosintesis. Yang kedua, meningkatkan struktur reproduksi. Yang ketiga, batang yang berwarna hijau juga dapat berfotosintesis. Dan yang keempat, sebagai jalur pengangkutan air. Dan yang kelima, beberapa tumbuhan memiliki fungsi batang dengan fungsi alternatif. Selanjutnya ada jenis batang. Yang pertama ada batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair. Yang kedua ada batang berkayu, batang yang umumnya kuat dan keras. Yang ketiga ada batang rumput, yaitu batang yang tidak keras. Dan yang terakhir ada batang mendong. Batang mendong sama seperti batang rumput, akan tetapi memiliki ruas-ruas yang lebih panjang. Selanjutnya ada struktur batang. Batang dikotil mempunyai struktur yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sedangkan batang monokotil memiliki epidermis, korteks, stele, dan empelur. Oh iya, perbedaan batang monokotil dan dikotil ada dua. Yang pertama, monokotil hampir nggak ada korteksnya, sedangkan dikotil ada korteksnya. Dan yang kedua, monokotil susunan pembuluhnya melingkar teratur, sedangkan dikotil susunan pembuluhnya tersebar. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting sebagai alat bernapas dan mengolah zat makanan. Selanjutnya ada fungsi daun. Yang pertama ada fotosintesis. Yang kedua untuk menjadi tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Yang ketiga transpirasi atau untuk mendinginkan tumbuhan melalui penguapan air dari daun. Yang keempat ada gutasi. Yang kelima pertahanan. Yang keenam alat reproduksi vegetatif, yang ketujuh organ reproduksi, dan yang terakhir organ pernapasan. Selanjutnya ada struktur daun. Yang pertama ada epidermis atas, sedikit stomata. Yang kedua ada epidermis bawah, yaitu banyak stomata. Yang ketiga ada kutikula atau lapisan lilin. Dan yang keempat ada epidermis parenchyma. Ada yang panjang atau palisade, dan ada bulat berongga atau yang disebut dengan spons atau bunga karang. Selanjutnya kita membahas tentang bunga. Bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji, penyerbukan, dan pembuahan berlangsung pada bunga. Selanjutnya ada fungsi bunga. Fungsi bunga yang paling utama adalah sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif,
Yang kedua untuk menarik burung, serangga maupun lebah. Yang ketiga sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Dan yang keempat untuk menghasilkan biji. Selanjutnya ada struktur bunga. Struktur bunga ada dua. Yang pertama ada struktur bunga lengkap. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur bunga lengkap. Yang pertama ada mahkota, dasar bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Yang kedua ada struktur bunga tidak lengkap. Struktur bunga tidak lengkap yaitu tidak ada salah satu di struktur bunga yang lengkap. Misalnya di bunga tersebut dia tidak memiliki mahkota atau tidak memiliki kelopak bunga, maka ia disebut dengan bunga tidak lengkap. Segitu saja penjelasan dari video saya. Maaf jika penjelasannya kurang jelas dan banyaknya typo di penjelasan video saya. Saya akhiri, terima kasih dan bye-bye guys.